Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih rekan-rekan semua. Kita jumpa lagi ya dalam kuliah kita. Oke. Pada kesempatan sore hari ini, saya akan menyampaikan satu materi mengenai Project Quality Management atau manajemen kualitas dari project. Nah, untuk itu saya akan share screen dan nanti akan saya tadi sudah di-record ya, nanti kita akan sampaikan juga hasil dari recordingnya. Kemarin sudah mengumpulkan tugas mengenai beberapa bagian dari ISA ya, jadi dibuat project charter dan scope statement ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya pada sore hari ini saya akan mendiskusikan mengenai topik yang baru, yaitu Project Quality Management atau pengelolaan kualitas dari satu proyek. Nah, sebelum kita mendiskusikan mengenai bagaimana manajemen kualitas dari sebuah proyek, kita akan mendiskusikan dulu sebenarnya kualitas itu arti katanya apa. Saya yakin Anda semua sudah pernah mengambil mata kuliah yang lain yang berhubungan dengan kualitas, baik itu pengendalian kualitas, proses pengembangan produk, dan juga yang lain. Nah, sekarang coba kita tinjau kembali. Apa toh sebenarnya kualitas itu? Ya, sekali lagi, biasanya kalau kita melihat ada dua buah produk, saya ambilkan sebuah contoh, misalnya satu barang dengan harga yang sangat mahal. Katakanlah kalau saya ambil contoh kendaraan mobil ini Mercedes-Benz begitu atau Mercy. Lalu mobil satunya lagi adalah misalnya kita ambil Toyota Agya. Lalu kita tanya, bagus yang mana barangnya? Lebih berkualitas mana barangnya? Nah, sebagian besar orang akan menjawab, tentu aja Pak, bagus yang Mercedes-Benz, bagus yang Mercy. Pertanyaannya, betulkah jawaban orang itu? Atau salahkah jawaban orang itu? Jadi sebenarnya bahwa kalau kita berbicara mengenai kualitas, kita tidak bisa membandingkan dua produk dengan karakteristik yang berbeda. Jadi kalau kita mau membandingkan kualitas satu produk dengan produk yang lain, tentu harus didasarkan dengan atribut produk yang sama. Karena pada prinsipnya, kualitas itu merupakan value. Kualitas itu menggambarkan value atau nilai, ya, menggambarkan value atau nilai dari produk tersebut. Nah, nilai ini, kalau kita bicara rumusannya atau value ini, merupakan fungsi dibagi dengan price, atau kegunaan manfaat dibagi dengan biaya yang harus dibayarkan oleh kita sebagai user dalam mendapatkan manfaat atau fungsi dari produk atau jasa yang kita buat. Oh ya, sekali lagi saya perlu sampaikan bahwa yang disebut kualitas tidak hanya berasosiasi dengan sebuah produk yang sifatnya tangible, tapi juga bisa diasosiasikan kepada jasa atau layanan yang kita terima. Jadi kalau kita bicara mutu atau kualitas, it doesn't mean always a product, tetapi juga bisa untuk sebagai service ya, atau jasa. Nah, kualitas itu merupakan salah satu pendekatan untuk menilai value dari sebuah produk. Value itu manfaat. Nah, value ini merupakan satu formula antara fungsi dibagi dengan biaya. Fungsi dibagi dengan biaya. Nah, kita kembali ke contoh kasus yang tadi saya sampaikan antara Mercy dan Toyota Agya. Fungsi yang bisa didapatkan dari kedua mobil ini sudah berbeda. Tentu fungsi mobil yang harganya lebih mahal memiliki fungsi yang lebih lengkap, lebih modern, keamanannya lebih tinggi, fitur keamanannya, teknologi mesin atau engine-nya juga lebih bagus, emisi gas buang mestinya lebih sedikit, begitu ya, dan beberapa hal yang lain. Tetapi juga kemudian price atau harga yang kita harus keluarkan untuk mendapatkan manfaat dari fungsi-fungsi tersebut juga berbeda. Jadi apakah mesti bahwa kualitas produk yang Mercy itu
lalu lebih tinggi dibandingkan dengan kualitas sebuah Toyota Avanza atau Toyota Agya? Jawabannya tidak mesti. Yang pasti, produk Mercy ini memiliki spesifikasi teknis yang lebih tinggi. Itu betul. Dia memiliki spek-tek, memiliki spesifikasi yang lebih tinggi, itu iya. Saya ambil sekarang contohnya begini. Itu kalau kita bicara produk, kita bicara jasa. Anda akan merekrut seorang karyawan, ya. Anda akan merekrut seorang karyawan untuk kantor Anda. Oke. Lalu karyawan itu ada yang lulusan S3, doktor, dan ada yang lulusan D3 atau diploma 3. Sekarang saya tanya, berkualitas yang mana? Ini konsepnya konsep kualitas dulu. Pasti Anda bilang, wah bagus yang dokter, Pak. Iya. Kalau masalah spesifikasinya, iya. Tapi apakah yang dokter itu merupakan memberikan manfaat yang terbesar, value yang terbesar bagi Anda? Karena kita membayar seorang dokter, pasti dia punya skill yang lebih tinggi, tetapi juga biaya yang kita harus bayarkan untuk menggaji dia lebih tinggi. Jawabannya tentu adalah tergantung pekerjaannya, Pak. Yang kita butuhkan apa? Kalau perusahaan Anda adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang rekayasa, pengembangan produk, dan Anda membutuhkan suatu engineer untuk pengembangan produk baru dengan sofistikasi teknologi yang sangat tinggi, of course you need a PhD, you need a doctor. Tapi kalau Anda cuma sebuah restoran dan Anda membutuhkan seorang waiters, maka Anda nggak perlu dokter. Anda hanya memerlukan seorang D3 dari pariwisata atau D3 dari culinary industry, di mana harganya lebih murah, biaya per bulannya. Akhirnya kalau kita bicara fungsi dibagi harga, tidak selamanya yang memiliki kualifikasi lebih tinggi akan memberikan manfaat yang lebih besar. Artinya, konsep kualitas di sini bukan berarti spesifikasi, berbeda. Kualitas adalah fungsi dibagi dengan harga, mana yang paling tinggi. Nah, sehingga kalau bicara seperti itu, konsep kualitas kita tolong dibedakan dengan spek. Seseorang dengan pendidikan lebih tinggi doktor, pasti dia memiliki spesifikasi, kualifikasi lebih tinggi dari S2 dan sarjana dan D3. Betul. Tetapi apakah dia memiliki kualitas yang lebih tinggi? Belum tentu, karena juga dilihat dulu berapa kita harus membayar, apa pekerjaannya, dan lain sebagainya. Nah, karena itu, ketika kita membandingkan dua buah produk atau jasa mengenai kualitas, harus dipastikan kita membandingkan kelas yang sama, atau dalam bahasa lain apple to apple. Sekarang kita mau membandingkan UIN Sunan Kalijaga dengan misalnya ITB. Kualitasnya bagus mana? Jawabannya nggak gitu. Jawabannya adalah spesifikasinya ITB lebih tinggi. Kenapa? Iya dong. Standar masuknya lebih tinggi, biaya masuknya lebih tinggi, kelengkapan organisasinya lebih tinggi, APBN yang dikasih ke pemerintah juga ke ITB lebih tinggi. UIN Sunan Kalijaga, saya tidak merendahkan UIN. UIN itu kampus saya juga, rumah saya juga. Tapi kita harus mengakui bahwa untuk bidang-bidang ilmu teknik, kualifikasi input kita di bawahnya ITB, baik input mahasiswanya maupun input pengajarnya. Saya nggak perlu malu mengatakan itu. Di bawahnya mereka. Dan juga dana yang dipasok pemerintah, Kemenak, kepada UIN tidak sebesar yang dipasok oleh Kemendikbud kepada ITB. Inputnya kita kalah, biayanya, sumbangan pemerintah, subsidinya kalah, UKT-nya juga kalah. Tapi kemudian apakah mutunya UIN lebih rendah daripada ITB? Tidak. Kenapa? Karena mutu itu bukan spesifikasi. Kita harus lihat antara value dibagi dengan biaya. Bisa jadi UIN itu lebih bagus. Kenapa lebih bagus? Karena dengan biaya yang jauh lebih murah, bisa memberikan tingkat akreditasi institusi yang sama dengan ITB. Sama-sama terakreditasi unggul misalnya. Tapi dengan biaya yang 50% lebih murah, input yang tidak sebagus ITB, dosen yang tidak sebanyak ITB, dan anggaran pemerintah yang tidak sebanyak ITB. Begitu menurut saya. Itu cara kita membandingkan dua produk kalau kita bicara kualitas. Oke, nah, sekarang, kita membandingkan antara kualitas dalam konteks proyek. Apa itu maksud? Nah, sama. Proyek itu merupakan sebuah kegiatan aktivitas dalam mentransformasi berbagai macam input menjadi sebuah output. Betul kan? Proyek itu juga bisa dilihat dalam sebuah transformasi seperti layaknya proses produksi. Proses produksi kita punya input. Apa inputnya proses produksi? Inputnya proses produksi itu ada dana, ada bahan baku, ada mesin, ada informasi, ada sumber daya manusia. Kemudian ada prosesnya. Prosesnya itu apa? Ada logistik, ada produksi, ada perancangan produk, ada quality control, dan lain sebagainya. Outputnya adalah ada yang produk jadi, ada yang jasa. Kalau manufaktur produk jadi, kalau restoran atau hotel produknya jasa. Ya, sistem produksi industri itu merupakan satu black box dari input, proses, output.
Proyek juga bisa dilihat dalam konteks seperti itu. Saya ambil contoh misalkan kita proyek pembangunan kampus. Inputnya apa pembangunan kampus itu? Inputnya jelas ada dana, ada material gedung, ada tanah, ada manusia SDM-nya, lalu ada waktu. Proses transformasinya apa? Proses produksinya. Pembangunan struktur bangunan, arsitektur, listrik, membangun listrik, genset, membangun lift, dan sebagainya. Ya, mengisi instalasi IT teknologi informasinya. Jadi gitu. Itu kalau proyeknya pembangunan gedung. Kalau proyeknya misalnya kemarin saya ambil contoh event organizer membuat suatu kegiatan seminar, nanti Anda mau buat ISA, Industrial Seminar and Expo. Inputnya apa? Jelas ada SDM inputnya. Nanti kalau minta dana ke Prodi, ada dana dari Prodi berarti ada input dana dari Prodi. Ada waktu karena kita nggak mungkin bisa waktu itu. Terus sebentar. Nah, terus misalnya proses transformasinya apa dalam suatu event organizer seperti kita mau buat ISAK nanti? Transformasinya kegiatannya apa? Pembuatan proposal, pencarian sponsorship, menghubungi narasumber, ya kan, pembuatan leaflet, pendaftaran peserta, kemudian ada acaranya, lalu ada pembuatan seminar kit dan lain sebagainya. Itu proses. Hasilnya jasa tentunya, terlaksananya kegiatan, adanya beberapa produk yang dipamerkan dalam expo, terus kemudian adanya bahan presentasi, adanya sertifikat peserta. Itu sama. Jadi saya ingin katakan bahwa proyek juga kita bisa lihat sebagai proses transformasi sebagaimana layaknya sistem produksi, sebagaimana layaknya transformasi industri. Nah, kemudian bagaimana kita menganggap kualitas dalam konteks proyek ini? Nah, kita kembali lagi. Jadi kualitas itu bisa banyak pengertian. Yang pertama pengertian orang awam, tadi kita bilang kualitas itu ya artinya pokoknya spesifikasi. Padahal kan bukan, karena kualitas itu adalah fungsi dibagi dengan biaya. Nah, kemudian ada juga kualitas itu yang disebut dengan conformance to requirements atau memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan. Maksudnya apa memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan? Nah, sekarang saya nanya, kalau Anda mahasiswa ini, mohon maaf saya ngomong makanan walaupun sedang puasa ya, tapi kita akan berbuka dalam tempo kurang lebih 2,5 jam lagi. Misalnya, Anda yang mahasiswa sering beli makanan di warung Warmindo. Apa yang Anda harapkan dari menu yang ada di Warmindo itu? Murah, oke. Panas kalau kita pesan menu-menu tertentu, karena nggak mungkin kita pesan Indomie instan itu tidak panas, murah gitu kan, cepat begitu, dan langsung dimasak. Itu spesifikasinya. Kalau Anda datang ke sana, pesan minuman Milo tapi tidak dingin, bukan es ya, pesan minuman tidak, Anda pasti bilang ini nggak enak, nggak bermutu, tidak fresh makanannya. Kalau kita memesan sesuatu mie instan tidak fresh, itu juga tidak. Jadi ada spesifikasi. Sama juga kalau kita bilang begini, kita kalau di kampus spesifikasinya apa? Kalau di kampus itu maunya akreditasinya memenuhi syarat bagi Anda untuk melamar pekerjaan. Jangan masuk di kampus yang kalau lulus akreditasinya tidak memenuhi syarat untuk melamar pekerjaan, berat kan begitu. Misalnya ada beberapa spesifikasi. Nah, spesifikasi kebutuhan inilah disebut dengan requirements, ya, kebutuhan requirements. Nah, kesesuaian antara apa yang kita dapatkan dengan requirements itu disebut juga dengan apa namanya kualitas. Kalau sesuai ya sesuai dengan kualitas. Ya, maksudnya kualitas itu gimana? Tadi misalnya, kalau Anda masuk ke sebuah toko dan membeli baju dengan harga 150.000, maka Anda harus bisa mendapatkan semua aspek yang bisa diberikan oleh sebuah baju dengan harga tersebut. Gitu kira-kira. Ya. Nah, tetapi ada juga pemahaman kualitas itu sebagai fitness of use. Fitness of use ini adalah bahwa produk yang dihasilkan dapat digunakan dengan mudah dan memuaskan. Memuaskan itu artinya apa? Nilai rasa dari penggunanya. Tetapi kalau performance to requirement, siapa yang menentukan requirements? Siapa yang menetapkan spesifikasi? Itu adalah produsen. Sedangkan kepuasan itu yang menentukan adalah konsumen. Sehingga kualitas ini juga dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang produsen dan dari sudut pandang konsumen. Dari sudut pandang produsen, yang disebut berkualitas itu adalah kesesuaian dengan spesifikasi. Tetapi dari sudut pandang konsumen, yang disebut bermutu adalah sesuai dengan harapan. Begitu juga ketika Anda nanti menyelenggarakan kegiatan dalam konteks manajemen proyek, entah itu kegiatan seminar, event organizer, atau yang lain.
Kalau Anda menjadi panitia event organizer seperti ISAK besok, Anda sebagai produsen, Anda punya spesifikasi, minimal pesertanya berapa, narasumbernya harus berapa, produk yang dipamerkan harus bagaimana, dananya membengkak atau tidak. Kalau semua memenuhi, Anda bilang, oke, we have a good seminar, we get a very good ISAC, misalkan gitu, ISAC 6.0. Itu kita bisa bilang begitu, karena Anda sebagai produsen, sesuai dengan spesifikasi. Tetapi saya sebagai misalkan sebagai peserta yang datang ke seminar itu, kita bilang, sebenarnya garing, nggak ada yang tanya, narasumbernya kurang bermutu. Kenapa? Karena itu nilai rasa kepuasan dari saya sebagai pengguna akan berbeda. Jadi kualitas ini ada dua sudut pandang, antara sudut pandang produsen dan sudut pandang konsumen. Nah, yang bagus adalah apabila dua pandangan ini tidak ada gap-nya. Jadi menurut Anda sebagai pelaksana acara itu, seminar itu sukses, dan menurut saya sebagai peserta juga sukses. Nah, semakin kecil gap-nya antara apa yang dirasakan oleh produsen dan apa yang dirasakan oleh konsumen, the smaller the gap is the better the quality, gitu ya, dalam konsep serve qual begitu. Jadi semakin bagus kualitas itu, semakin kecil gap antara produsen dan konsumen. Nah, dalam konteks proyek juga begitu. Anda sebagai pengelola proyek, maka Anda sebagai produsen. Nanti ada yang akan menggunakan hasil proyek Anda, dia akan merasakan manfaatnya. Nah, ini gap-nya harus kecil. Kira-kira begitu gambarannya. Oke, saya teruskan. Kalau ada yang mau bertanya, silakan saya dipotong, langsung aja ajukan pertanyaan. Ya, oke. Barangkali soalnya kalau tunggu takut Anda lupa nanti bertanya. Nah, sekarang dalam konteks pengendalian kualitas proyek, ada tiga hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah quality plan atau plan quality, merencanakan kualitas. Apa itu merencanakan kualitas? Ya, tadi kan kita bilang bahwa kualitas itu adalah ada spesifikasinya, ada standarnya, ada parameternya. Nah, karena itu kita harus menetapkan. Menetapkan apa? Standar-standar yang kita inginkan. Kita tidak bisa berbicara berkualitas atau tidak suatu produk ataupun proses kalau kita tidak ada standar. Apakah UIN Sunan Kalijaga bermutu? Standarnya apa? Kalau kita nggak ada standar, susah. Standar akreditasi kita bisa bilang kalau yang A atau unggul itu berkualitas, kita bisa bilang kita berkualitas. Tapi kalau yang disebut kualitas itu bahwa 80% prodinya berakreditasi internasional, barangkali belum. Tapi yang penting adalah bahwa untuk mengatakan kualitas apa enggak, harus ada standar, harus ada parameter-parameter ukuran. Nah, ini merupakan pokok pembahasan dalam plan quality atau quality plan. Ya. Plan quality, merencanakan kualitas. Jadi Anda harus bisa merencanakan. Nah, dalam konteks project dan kegiatan yang Anda lakukan nanti dalam konteks ISAK itu, Anda menentukan standar-standarnya. Jadi kegiatan ISAK disebut bermutu apabila apa syarat-syaratnya, jumlah pesertanya berapa, dananya berapa nilainya, keterlambatan waktunya ada enggak, berapa produk yang dipamerkan dalam expo, dan lain sebagainya. You have to identify what kind of standard, ya, untuk bisa menentukan apakah proses atau produk itu sesuai dengan kualitas produk. Ini perlu direncanakan. Oke. Nah, berikutnya, langkah kedua yang kita lakukan dalam konteks bab ini, ya, setelah Anda melakukan atau merencanakan kualitas, berikutnya adalah perform quality assurance, QA. Ada QA, ada QC, ya. QA itu quality assurance, ada QC itu quality control. Itu adalah very different things, ya, very different. Nah, sekarang apa bedanya antara perform quality assurance dan perform quality control? Oke. Nah, saya mulai dulu dari yang bawah, ya, dari yang quality control. Quality control itu adalah, jadi ini kalau dalam bahasa Indonesia, quality control itu adalah pengendalian kualitas. Kalau quality assurance itu adalah penjaminan kualitas atau penjaminan mutu, pengendalian mutu dan penjaminan mutu. Disingkat menjadi pengendalian mutu terpadu. Nah, nanti kita bicara. Tapi itu ada mata kuliahnya dan bukan saya yang mengampu. Tapi saya menggarisbawahi saja apa perbedaannya. Yang pertama adalah QC atau quality control, pengendalian kualitas. Ini dibuat pada fase akhir sebelum produk atau jasa ini kita deliver kepada user. Sebelum produk atau jasa ini kita lempar kepada konsumen. Jadi apa tujuannya dari quality control atau QC ini? Tujuan utamanya adalah memastikan user, konsumen, dan pengguna akhir tidak mendapatkan produk atau jasa yang tidak sesuai standar, atau dalam bahasa lain cacat. Nah, tidak sesuai standar itu adalah produk cacat
atau disebut juga dengan not good product, atau juga disebut dengan defective product, product defect. Jadi tujuan dari QC ini memastikan agar pengguna atau proses selanjutnya atau end user itu tidak mendapatkan produk atau jasa yang defected, yang tidak sesuai spesifikasi. Lalu kalau ternyata, tapi kan bisa aja toh Pak, waktu kita buat di pabrik ternyata ada yang cacat produknya. Memang mungkin. Makanya dia dilakukan di akhir sebelum produk ini dikirim ke konsumen. Setelah selesai dibuat, diperiksa. Kalau cacat tidak dikirim, diganti dengan produk yang lain. Begitu. Nah, yang cacat-cacat itu kita lakukan perbaikan ulang, rework kalau memungkinkan. Kalau nggak memungkinkan, kita jual di rejected shop, sisa impor, sisa ekspor, toko-toko dengan harga murah. Kita jual karena itu barang cacat sedikit. Kita bedakan kemasannya, ya kan? Kalau di apa namanya di toko-toko di Bandung itu di Jalan Ciamplas kita bilangnya sisa ekspor. Toko-toko jeans yang murah-murah itu. Kenapa kok dia bisa murah? Dia bukan murah, memang itu barang yang memang kelasnya kelas 2, tapi daripada perusahaan itu memperbaiki dan keluar lagi biaya, dijual aja dengan harga yang lebih murah, yang penting tidak rugi, misalnya gitu. Misalkan saya sebagai produsen jeans yang terkenal yaitu Levi's atau Lea Jeans ya, Levi's. Harganya satu artikel itu bisa sampai 500.000, 700.000, bahkan sejuta. Sejuta ada brandednya Levi's. Ternyata ada yang salah di jahitannya. Nah, daripada salah itu saya perbaiki, habisin waktu, dan itu menimbulkan biaya, bagus saya jual, cuman nggak pakai merek. Saya lepas aja merek Levi's-nya. Silakan nanti orang Ciamplas kasih merek sendiri, harganya saya drop 50%. Yang penting biaya produksi tercover. Kan bisa begitu. Nah, itulah salah satu cara kita memisahkan produk mana yang tidak. Itu yang quality control. Tujuannya itu. Tetapi proses QC atau quality control ini tidak menghindari proses yang sudah keliru. Proses yang sudah keliru tetap ada, produk cacat tetap ada. Tetapi yang kita hindarkan adalah bahwa yang cacat-cacat ini nggak boleh sampai konsumen. Begitu. Ini adalah konsep dari quality control. Jadi berorientasi kepada produk akhir. Nah, kalau di project berarti sebelum proyek ini diserah terimakan, itu harus diperiksa. Kalau proyeknya pembangunan gedung, ya sebelum gedung diserah terimakan, dicek semua, yang kurang-kurang diperbaiki semua sampai. Tetapi pasti ada biaya. Kenapa? Ya biaya perbaikan. Ya, gitu. Nah, kemudian yang lebih hebat lagi, atau yang lebih advance daripada konsep kualitas ini, itu adalah QA, Quality Assurance. Quality assurance ini bukan dilakukan pada akhir, tetapi dilakukan sepanjang proses itu dibuat. Sehingga tujuannya adalah memastikan tidak ada proses yang salah. Sehingga diharapkan, karena setiap prosesnya sudah benar, maka ketika ada pengujian akhir di belakang juga pasti benar. Artinya apa? Mengurangi kemungkinan pengerjaan ulang karena defective product. Jadi kalau begitu, apakah quality control mengurangi defective product? Defective product yang sampai ke konsumen, iya. Jadi quality control itu adalah mengecek dan untuk mengurangi defective product yang sampai di konsumen. Itu betul. Tapi quality assurance itu adalah proses untuk mencegah proses produksi kita membuat kesalahan. Itu berbeda. Jadi dia berorientasi kepada proses, bukan berorientasi kepada produk akhir. Nah, dalam konteks project management, apa perbedaannya? Perbedaannya kalau quality control memeriksa hasil project di akhir, sedangkan quality assurance adalah bagaimana kita memastikan setiap tahapan project itu dapat dilakukan dengan baik. Bedanya di situ. Nah, karena dua-duanya sama ngomongin kualitas, maka dua-duanya harus sama-sama memiliki spesifikasi. Dua-duanya harus memiliki standar. Sehingga produk itu harus ada standar produk akhirnya, spesifikasi tadi, tetapi juga harus ada standar prosesnya. Saya anggap seperti inilah kalau dalam perkuliahan. Mahasiswa lulus, itu disebut bermutu, quality control-nya adalah di akhir. Di akhir, IPK-nya minimal 3,0, dan dia bisa mendapatkan pekerjaan dalam tempo 6 bulan setelah dia wisuda. That's the final qualifications. Itu quality control. Tetapi quality assurance itu adalah
Bagaimana kita bisa menciptakan mahasiswa dengan output seperti itu? Baru kita bicara topik skripsinya harus gimana, KP-nya gimana, kurikulumnya. Itu yang disebut quality assurance. Jadi quality assurance itu adalah bagian dari proses. Harapannya, kalau semua proses itu diikuti, maka quality control di akhir akan lebih ringan kerjanya, karena pasti akan berkurang produk-produk yang cacat tersebut. Jadi intinya quality control itu kepada product oriented, tepatnya final product oriented, sedangkan quality assurance itu pada proses oriented. Levelnya lebih tinggi dibanding quality control. Oke. Lalu ada yang lebih tinggi lagi nggak Pak levelnya Pak? Ada yang disebut dengan istilahnya quality management atau TQM, total quality management, itu di atasnya. Di atasnya QC, di atasnya QA itu QM. Bedanya apa Pak QM itu? Kalau tadi kita bicara quality control itu produk akhir, kalau kita bicara quality assurance itu adalah proses, kalau quality management itu kita bicara work culture, kita bicara budaya. Maksudnya budaya bagaimana? Karena prinsip daripada total quality management itu bukan hanya semata-mata memastikan produk defect nggak sampai ke konsumen, apalagi itu, juga bukan hanya memastikan semua proses itu sesuai standar, tetapi QM itu adalah memastikan budaya dan proses di perusahaan atau di industri ini dari waktu ke waktu semakin baik, atau dalam bahasa lainnya continuous improvement. Jadi beda targetnya. Target QC produk cacat nggak sampai konsumen. QA proses cacat nggak ada, semuanya bagus. Kalau QM prosesnya meningkat terus setiap waktu, beda tujuannya. Oke, jadi itu culture. Nah, beda lagi. Ya, oke. Jadi ada 4 level. Kualitas itu ada 4 level. Level paling rendah itu adalah inspeksi, pemeriksaan, tetapi sifatnya kadang diperiksa, kadang enggak. Istilahnya pemeriksaan yang sifatnya scattered, tidak terencana. Yang nomor 2 quality control. Level 3 quality assurance, level 4 quality management atau total quality management atau pendekatan atau pengendalian kualitas terpadu atau pengendalian mutu terpadu, is just the same thing tapi berbeda macam-macam. Nah, saya minta Anda paham betul level-level maturity level of the quality. Pertama inspection, QC, QA, QM. Nah, itu levelnya ya. Harus paham. Nah, sekarang dalam konteks project juga begitu. Berarti kalau QM di project bagaimana Pak? Kalau QM di project, Anda harus jadi panitia seminar beberapa kali. Ya, seminar yang akan datang harus lebih bagus daripada seminar yang sekarang. Kira-kira begitu. Oke, nah saya lanjutkan. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanya, saya persilakan. Cukup jelas apa perbedaan tadi antara QC, QA, dan QM dulu. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Baik, kalau cukup jelas saya lanjut. Nah, quality plan ya, atau plan quality. Yang pertama yang kita pentingkan dalam konteks proyek itu apa? Kita harus bisa mengambil informasi mengenai standar. Kan tadi kita bicaranya standar ya. Quality plan itu standar. Kita mau tahu standar mutunya apa. Siapa yang melakukan standar mutu? Stakeholder. Siapa itu stakeholder? Adalah pihak yang berkepentingan dalam proses itu. Kalau di pabrik industri, siapa stakeholder yang berkepentingan dalam industri itu? Saya bekerja di sebuah pabrik perakitan kendaraan bermotor. Lalu saya mau bicara bagaimana saya menentukan standar mutu untuk mobil yang saya buat. So, siapa yang harus saya tanya? Kan kira-kira begitu. Siapa yang harus saya tanya? Kita kontak stakeholder-nya, bagian marketing, bagian direksi, bagian produksi, bagian maintenance. Akhirnya apa? Kita harus bisa membuat desain produk yang sesuai harapan mereka semua. Maksudnya kenapa? Karena harapan setiap stakeholder itu berbeda. Saya ambil contoh. Kalau you buat mobil sesuai dengan keinginan konsumen, pasti yang dibuat konsumen Indonesia itu adalah mobilnya murah, ya kan, irit, dan muat banyak, awet. Itu keinginan konsumen. Tapi keinginan orang yang membuat, keinginan teman-teman Anda di bagian produksi, nggak begitu. Apa keinginan mereka? Saya kalau membuat mobil, pengen yang dibikinnya mudah. Kenapa? Karena kalau bikin mobil yang susah, bagian produksi susah dong buatnya. Misalnya, saya mau buat mobil yang bentuknya nggak karu-karuan kan susah bagian produksi. Tentu ada pakem-pakemnya. Spare part juga begitu. Komponen juga begitu. Jangan buat komponen yang kalau misalnya kita mau ganti oli aja butuh baut yang bentuknya bautnya itu kayak bintang. Ya kan repot. Kuncinya harus buat khusus. Bisa. Ada. Kalau Anda lihat Mercedes-Benz itu kuncinya segitiga.
Anda mau cari di mana kunci segitiga untuk buka baut mesinnya dia. Akhirnya apa? Tidak bisa semua bengkel bongkar Mercy. Harus ke bengkel khusus. Kenapa? Karena kunci khusus. Tapi memang Mercy dibuat secara eksklusif seperti itu. Supaya dia harus memperbaiki ke bengkel khusus. Sedangkan mobil-mobil Toyota Jepang, khususnya mobil Toyota Jepang ya kayak Avanza, Xenia, itu enggak. Dia punya tujuan kalau perlu semua bengkel bisa pegang. Maka dibuat segeneral mungkin kunci-kunci itu. Itu kan stakeholder yang bicara. Anda mau beli mobil, kayak Sultan beli mobil Ferrari. Wah, lain-lain kuncinya. Kalau nggak kunci khusus nggak bisa dibuka. Kenapa? Memang tujuannya mobil seperti itu tidak bisa dibuka semua orang. Tujuannya memang begitu. Jadi itu yang harus kita cari. Faktor-faktor itu. Kepada siapa? Stakeholder. Kita tahu Anda sudah ngambil mata kuliah atau mungkin sedang mengambil desain produk. Desain produk itu ada yang disebut voice of customer. Apa keinginan customer? Tapi ada konsep DFM, design for manufacturer. Bagaimana membuat produk yang mudah dibuat, bukan yang susah dibuat. Coba ya, mudah dibuat bukan yang susah dibuat. Karena kalau susah dibuat jadi mahal dong biayanya, biaya pembuatannya harus yang mudah. Yang ketiga ada yang disebut design for maintenance, harus produk yang mudah dirawat. Kenapa? Karena orang Indonesia nggak mau beli produk yang susah dirawat, produk yang susah diservis, harus cari. Anda bisa bayangkan kalau kita mau servis mobil ganti oli harus turun setengah mesin karena blok olinya nggak di bawah, letaknya di atas. Jadi kalau mau bongkar blok mesin olinya itu harus bongkar dulu bagian-bagian di bawahnya, wah setengah mati. Nggak bisa, walaupun mesinnya kelihatan rapi, nggak tembus, tahu nggak tembus ya. Dibuka kap mesinnya kan kalau Anda lihat mobil Agya, Kayla, Avanza kan jalannya kelihatan di bawah itu. Dibuka kap mesin, tembus ke bawah tuh, aspalnya kelihatan. Tapi kalau Anda buka mobil-mobil kayak Mercedes-Benz, BMW, Audi, Peugeot dibuka padat itu, nggak kelihatan. Ya bagus, bongkarnya setengah mati kalau mau ganti. Nah sekarang tinggal Anda mau lihatnya bagaimana. Anda mau nyiptain mobil yang bagus menurut konsumen, atau Anda mau nyiptain mobil yang mudah dibuat, atau Anda mau nyiptain mobil yang mudah untuk dirawat. Nah ini yang saya bilang tadi, standar itu digabungkan. Siapa yang berat ngomong? Stakeholder. Jadi kita nggak boleh egois. Oke, QFD itu bagus. QFD itu bagus, tapi dia hanya memperhatikan mostly voice of customer. Kan susah kalau hanya voice of customer. Dia pengen produk yang kadang-kadang nggak bisa dibuat. Ya kenapa? Ya itu. Saya mau produk yang nyaman, yang irit, yang murah, muat banyak, gitu kan? Tenaganya, powernya besar, ya kan? Tetapi harganya murah. Gimana buatnya? Sama kayak orang mahasiswa kita di Jogja kan, nyari rumah makan maunya yang bagaimana? Yang enak Pak, yang murah Pak, yang banyak Pak, enak, murah, banyak, dan tempatnya nyaman, ada wifi-nya, tempatnya cozy, parkirnya luas, dan gimana nyarinya? Itu keinginan konsumen, keinginan produsen kan nggak begitu. Nah itu yang disebut dengan bagaimana kita menentukan faktor-faktor mutu yang ditentukan, maka kita harus menentukan apa-apa yang diinginkan oleh stakeholder. Dalam form nanti ada stakeholder analysis. Kemarin ada itu kalau nggak salah dalam scope statement. Anda tulis maunya stakeholder kalau Anda mau buat ISAK, Kaprodi maunya gimana, dosen maunya gimana. Siapa aja? Ya semua stakeholder yang Anda anggap berkepentingan dengan acara itu. Itu kira-kira. Nah, selanjutnya. Salah satu cara untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang kualitas itu adalah dengan DOE atau Design of Experiment. Ini statistik sebenarnya, mirip-mirip Taguchi ya, mirip-mirip Taguchi, tapi ini sebenarnya adalah statistik. Jadi kita membuat beberapa desain eksperimen. Kayak kita mau buat gedung nih, kampus nih misalkan ya, mau buat kampus nih. Kita mau buat kampus nih ya, gedung di parkir terpadu itu, ya, gedung kuliah terpadu. Pertanyaannya adalah mau buat gedungnya kayak apa? Nah, jawabannya ada yang bilang, oh Pak harus green campus, green building, ada yang bilang begitu. Ada lagi yang bilang, ya harus selaras dengan gedung-gedung yang lain dong, jangan beda sendiri. Jadi kalau warna-warna yang lainnya sudah putih sama apricot, orange, jangan buat gedung yang warnanya hijau, campur ungu, campur apa, karena itu nggak matching dengan lingkungan sekitarnya. Setiap orang have their own opinion ya terhadap bangunan yang ideal itu seperti apa. Nah, tapi kemudian kita harus menentukan. Nah, itu kita buat adalah desain eksperimen. Tugasnya siapa? Tugasnya bagian perencana, tugasnya arsitek. Dia akan membuat beberapa alternatif desain, begitu, alternatif desain, dan menyampaikannya kepada stakeholder dengan kelebihan dan kekurangan setiap desain itu yang akhirnya dipilih. Pengennya gedungnya kan bagus, dindingnya kaca kayak mall gitu kan. Pakainya lift, kalau nggak lift pakainya eskalator. Terus kursinya harus yang bagus-bagus, ada sofa. Sekarang saya nanya, mahasiswa kalau di depan lift ada sofa bakal bisa melihara apa cepat rusak? Kalau ada demo bakal dibantingin nggak dinding kacanya? Itu kan kita jadi pertimbangan dalam hal mendesain itu. Siapa yang menggunakan? Nah, itu kan juga saya tidak mengatakan bahwa mahasiswa itu punya tendensi untuk tidak awet, bukan, tapi apakah budaya kita
dengan budaya mahasiswa dan tamu kita. Kalau wisuda aja Anda lihat deh. Anda lihat kalau wisuda tuh, pengomyongnya mahasiswa UIN tuh kayak gimana. Kira-kira kalau kita bangun gedung kayak gitu di tempat parkir pakai apa, ada warung bakso, warung cilok di depannya, itu bakal ngerusak apa enggak? Itu kan kita perhatikan. Saya tidak mengatakan itu keliru, tapi kita harus membangun bangunan yang sesuai. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan stakeholder culture, budaya kita. Saya tidak mengatakan budaya kita jelek, bukan. Ya itulah wajah kita harus mengakui. Nah, kita harus bisa mencari suatu desain yang tepat untuk wajah kita saat ini. Dengan aturan bahwa bukan berarti kita jelek, tetapi bangunan yang sifatnya wall glass, dinding kaca barangkali tidak sesuai atau belum sesuai dengan budaya yang ada di tempat kita. Kan begitu. Nah, itu kan salah satu cara. Bagaimana kita harus mengidentifikasi. Jadi ini bukan masalah jelek atau bagus budayanya, tapi kesesuaian aja. Ya, kesesuaian. Tadi kita bicara kualitas itu kan bukan spek tinggi atau rendah, tapi kita bicara value, kita bicara fungsi bagi dengan biaya. Itu kira-kira kan. Kita punya UKT berapa, gedungnya harus gimana. Kalau gedungnya terlalu mahal, biaya pemeliharaannya cukup besar, mampu nggak kita biayain? Saya nggak mengatakan mahasiswa kita terlalu kecil UKT-nya. No, semakin murah biaya itu semakin bagus karena semakin banyak orang yang bisa mendapatkan pendidikan tinggi. That's good. Cuman problemnya adalah bagaimana kita memenuhi aspek-aspek pembiayaan. Karena kita sesuaikan. Ya. Sesuaikan. Jadi jangan juga kita menuntut bahwa misalkan mahasiswa menuntut, Pak kalau bisa UIN bukan bangun tower dong Pak, kayak UBINUS Pak, kayak UGM Pak, ada tower BN, tower apa? Ngomongin tower BN, tower Pertamina di UGM yang 20 lantai. UKT-nya bro, agak masuk biaya perawatannya. Jadi kita harus realistis dalam mengurus. Saya tidak mengatakan bahwa kita ini jelek, kita ini bagus. Kenapa bagus? Kalau bisa kuliah itu justru gratis karena tujuan pemerintah. Yang penting pemerintahnya mampu biayain perawatan. Nah problemnya nggak mampu. Kalau saya secara pribadi inginnya kuliah itu mahasiswa gratis semua. Tetapi pemerintah ngasih uang yang cukup untuk memelihara semuanya. Problemnya kan nggak bisa begitu, gitu ya. Harus ada sharing dari pemerintah subsidinya maksimal berapa, dari mahasiswa juga harus mengeluarkan berapa. Bukan mahasiswa ya, orang tua mahasiswa. Kecuali bagi Anda yang memang kuliah dengan biaya sendiri. Gitu. Jadi itu harus kita pertimbangkan semua dalam konteks proyek. Bukan masalah salah benar, bukan masalah buruk dan baik, tetapi memang fitness of use tadi saya bilang, fitness of use dan kesesuaian standar yang kita inginkan. Nah, kemudian berikutnya, ya, beberapa aspek yang kita harus lakukan. Begitu juga dengan seminar ya, standar seminar ISAK juga begitu. Kita mau buat standar seminarnya kayak apa? Luring, daring, setengah-setengah, konsumsinya mau gimana, butuh biaya berapa, yang bayar mampu apa enggak, Anda nyiapin acaranya siapa apa enggak, bagaimana. Jangan sampai kita manggil misalkan pembicaranya sangat canggih dari luar negeri, kan topiknya juga luar biasa, gitu. Ada sponsornya bagus, ruangannya cuma di teatrikal fakultas, ya kan kedodoran, gitu maksud saya. Jadi kan harus sama, harus rata. Gimana? Ya kan? Jadi itu harus sesuaikan semua. Tidak bersalah buruk atau bagus, tapi kita harus selaras semua. Baik. Nah, itu kita tentukan ya pada saat plan quality itu. Nah, berikutnya adalah ada quality management plan, yaitu adalah dokumen yang menggambarkan ini semua. Anda sebagai pengelola proyek harus membuat dokumen ini. Itu yang harus Anda buat pada tugas selanjutnya. Kemarin sudah buat produk charger, sudah buat produk scope statement, ke depan Anda buat produk management plan. Nah, tapi akan saya terangkan kemudian. Oke. Nah, kemudian ada quality assurance. Lalu bagaimana kita melakukan quality assurance ini? Quality assurance ini adalah bagaimana kita menjaga semua proses yang Anda lakukan itu sesuai dengan perencanaan. Artinya apa? Kudu ada perencanaannya dulu, bro. Kalau nggak ada perencanaannya, bagaimana kita mau menjamin? Menjamin apa? Menjamin sesuai perencanaan. Perencanaannya nggak ada, mau sesuai. Nah, itu. Ya kan? Anda merencanakan seminar, Anda merencanakan membuat rumah, Anda merencanakan membuat gedung, apalagi membangun negara. It must be a very, very good planning on that. Gitu kan? Karena kita membangun gedung aja, sudah dibuat gambarnya, dihitung RAB-nya, dihitung biayanya, dihitung perlengkapannya, alat-alatnya. Kadang-kadang jadi bangunannya nggak sesuai dengan gambar kok. Itu sesuatu yang sudah di-plan. Kadang-kadang molor waktunya, kadang-kadang bengkak biayanya. Orang tua Anda melakukan planning kepada Anda untuk kuliah 4 tahun dengan biaya UKT misalkan 7,5 juta kalikan 8 semester berarti 60 juta tambah uang sakunya, tambah macam-macam, total general 200 juta misalkan Anda buat S1 selama 8 tahun, 150 sampai 200 juta. Bisa bengkak, bisa lebih ya kan? Bisa itu. Kenapa? Karena
antara karena perencanaan dengan realisasinya tidak sama. Tetapi problemnya kalau dia tidak merencanakan, bagaimana kita bisa mengendalikan? Kalau saya sebagai orang tua, saya mau nyekolahin anak saya ke kuliah, saya akan hitung SPP di UIN 7,5 kalikan 8 semester, itu 15 kalikan 4 60. Kalau dia honor 1 tahun jadi 5 tahun, jadi kan sekitar 55 uang sakunya di Jogja berapa sama kosnya? Misalkan 1,5 juta sama kosnya, itu udah paling murah banget tuh. Kalikan 12 itu kan udah berapa? Udah 18 juta, ditambah yang lain-lain 20 juta setahun. 20 juta setahun itu mungkin juga kurang ya, kalau Anda cuma dikasih 800.000 satu bulan apa bisa makan? Makan sekali makan berapa? Sekali makan 15.000. Sehari 3 kali makan, sebulan 450 hanya untuk makan, belum bensin motor macam-macam, bisa jadi 800 sebulan. Kosnya 50, 1,5, anggaplah 2 juta. Nah, setahun bisa jadi 18 juta. Kalikan 4 tahun, 80 tambah tadi 150 habis. Itu direncanakan. Tapi kalau orang tua saya sebagai orang tua nggak punya rencana, bagaimana saya mengendalikan? Anda boros apa enggak, dan sebagainya. Jadinya semua harus di-plan. Nah, ternyata saya nge-plan 10 semester, 8 tambah toleransi 2, jadi 10 misalnya begitu. Anda bisa lebih cepat, good. Berarti kan Anda melebihi rencana, melebihi target. Tapi ternyata Anda molor gitu loh dengan kuliah yang 7 tahun. Dikasih maksimal sama orang tua 5 tahun jadi 7 tahun. Artinya kan orang tua akan keluar spend lagi 20 juta. Iya 7 tahun kalau hasilnya maksimal. Udah kuliahnya mundur 7 tahun, IP-nya cuma 2, alhamdulillah. Kan kacau juga orang tua kalau kayak gitu. Planningnya gagal. Maksud saya bukan itu. Yang saya bayangkan bahwa semua aspek harus kita rencanakan dengan matang. Kita membuat gedung yang mati saja, maksudnya benda mati ya, harus direncanakan. Apalagi kehidupan Anda, rencana studi Anda, you have to do a very good planning. Otherwise, your life kadang berantakan hidupnya karena nggak ada rencana yang bagus. Gitu. Hidupnya ada rencana aja kadang berantakan. Saya udah punya rencana hidup yang bagus juga berantakan. Kenapa berantakan? Entah karena sakit keras, karena kuliahnya gagal, macam-macam, banyak hal yang ternyata tidak diprediksi. Tapi yang paling penting apa Pak dalam rencananya? Yang paling penting adalah kalau sebab-sebab yang memungkinkan proyek kita gagal sudah kita pertimbangkan dalam rencana, itu yang bagus. Sehingga hanya hal-hal yang tidak direncanakan saja yang akan menjadi penyebab kegagalan kita. Itu maksud saya. Kalau tidak ada rencana, sama sekali nggak ada faktor-faktor yang kita bisa gambarkan. Sama. Kalau kita bicara proyek, kita harus tahu dulu resikonya apa. Bagaimana manajemen pengelolaannya. Tapi kalau ada yang nggak bisa kita kendalikan, nah itu lain cerita. Ya, Anda rencana kuliah 8 semester selesai, ternyata dibilang mindalik, Anda kena kecelakaan, harus dioperasi, dan tidak bisa kuliah selama 3 bulan, akhirnya 1 semester itu lose, jadi harus mengulang. Ya, itu lain cerita, karena itu adalah force major, sesuatu yang di luar kendali. Tetapi minimal bahwa sesuatu yang sudah Anda kendalikan dari awal, Anda bisa pantau. Itulah planning. Dan harus ingat, tidak semua yang ada di planning itu kejadian, ada hal-hal yang tidak direncanakan. Pasti ada. Makanya proyek itu ada karakteristiknya elaborasi progresif, pasti berubah terus. Kenapa? Karena pasti banyak sesuatu yang unplanned yang terjadi. Padahal sudah ada rencana, apalagi kalau tidak ada rencana. Semua Anda nggak rencanakan, wah kacau. Gitu ya. Nah ini dia, planning itu penting. Oke. Nah berikutnya adalah yang disebut dengan benchmarking. Benchmarking itu apa? Membandingkan, studi banding kalau bahasa gampangnya. Bahasa mudahnya, itu studi banding. Kita melihat contoh dari tempat lain. Bahasa kerennya best practices, melihat contoh yang baik. Loh kenapa? Karena menciptakan sesuatu best practices itu jauh lebih sulit daripada kita melihat contoh. Kalau kita lihat banyak sudah sejarah yang mengatakan bahwa kalau you mau jadi orang baik, lihatlah strategi apa yang dipakai para orang-orang baik terdahulu. Karena itu menjadi contoh yang kita bisa ikuti. Kalau Anda ikuti dengan mereka, kita akan menjadi baik, walaupun mungkin keberhasilannya tidak seperti mereka. Tapi kalau Anda ikuti orang-orang jahat, pasti Anda juga akan jadi jahat, dan mungkin juga dampaknya bisa lebih buruk daripada mereka misalnya. Nah itu kan suatu benchmarking. Tidak perlu kita menciptakan sendiri. Lebih cepat kita melihat dari orang. Saya ambilkan contoh. Anda mau buat skripsi, mau buat dari awal, mana ada. Pasti Anda ambil skripsi orang lain dulu, beberapa digabung-gabungin, baru Anda buat. Kan begitu rata-rata. Ya karena itu benchmarking, dan itu diperbolehkan. Dalam bahasa populer disebut dengan ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, tapi harus dimodifikasi. Anda amati dulu pekerjaan-pekerjaan lain yang bagus-bagus,
hasil-hasil orang lain yang bagus, karya-karya yang bagus, Anda bandingkan, Anda tiru, tapi jangan tiru semua. Kalau tiru semua namanya plagiarisme, Anda modifikasi. Lebih cepat daripada Anda membuat dari awal. Makanya pengembangan produk itu beda dengan perancangan. Nah, itu bedanya. Kalau perancangan produk dari awal, kalau pengembangan development itu dari produk yang sudah ada. Oke ya. Nah, itulah benchmarking, ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa itu adalah 3N. Apa itu 3N? Niteni, niru, nambahi. Dititeni, ditiru, ditambahi. Jadi sama, amati, tiru, modifikasi. Benchmarking lebih cepat. Anda disuruh buat SOP, Anda kerja di sebuah perusahaan, lalu Anda disuruh sebagai karyawan baru membuat SOP. Jangan buat dari awal, effortnya susah. Kenapa? Studi banding aja ke perusahaan jenis yang lebih bagus, bayar orangnya, dipanggil ke datang ke perusahaan Anda, suruh bawa sistemnya, kita amati, kita modifikasi. Jauh lebih cepat. Sama juga begitu, Anda buat bank baru, suruh buat sistem ATM-nya, transaksinya, susah. Kita contoh dari bank lain aja, tinggal kita modifikasi. Itu benchmarking. Sama juga dengan nanti. Kalau Anda mau pelajarin bagaimana Anda membuat seminar yang bagus, Anda mengelola proyek yang bagus, ambil contoh dari proyek-proyek lain yang sudah berhasil, seminar-seminar lain yang sudah berhasil. Begitu juga dalam pengelolaan kampus misalnya. Kita mau melihat bagaimana kampus yang baik, cara pengelolaannya. Ya, lihat dari pengelolaan kampus-kampus lain yang bagus bagaimana, jangan ditiru yang nggak bagus. Anda mau jadi mahasiswa yang bagus, tiru mahasiswa-mahasiswa yang sudah pernah jadi mahasiswa yang bagus. Tiru orang-orang yang sudah pernah jadi mahasiswa yang bagus, karena pasti Anda akan menjadi pengikutnya dibandingkan kalau Anda mengikuti yang tidak baik. Itu sudah pasti, karena memang begitu hukum alamnya. Benchmarking, itu namanya benchmarking. Dan itu nggak mungkin berbohong, karena proses tidak akan membohongi hasilnya. Don't worry, nggak akan mungkin membohongi hasilnya. Ya, oke. Nah, berikutnya, untuk memastikan itu harus ada yang disebut dengan quality audit. Audit ini apa? Audit ini suatu proses untuk memastikan, membandingkan antara standar dan realisasi. Standar itu adalah sesuatu yang sudah Anda rencanakan, lalu Anda hitung. Anda lihat kenyataannya, rencananya begini, kenyataannya begini. Berhasil apa tidak? Itu adalah namanya audit. Jadi audit itu bukan mencari sesuatu yang salah, bukan, tetapi mencari sesuatu yang tidak sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan. Jadi bukan salah dan benar, karena yang menentukan standar juga kita sendiri. Gitu. Anda mengatakan bahwa iya ya, Bapak Ibu, saya berusaha supaya tiap semester IP-nya 3,5 dan saya punya tekad dalam standar saya, satu hari saya luangkan waktu belajar 2 jam. Anda audit dong diri Anda sendiri, benar nggak itu? Bukan salah dan benar tuh, itu standar Anda yang menetapkan. Jadi Anda bilang, saya cuma punya satu standar, Pak. Apa? Standar saya adalah tidak adanya standar, sakarep puas, nggak bisa diaudit kalau kayak gitu. Gitu. Jadi harus ada standar. Ya, harus ada standar. Nah, oke. Nah, selanjutnya, quality control dan measurement, ukuran. Ukuran ini menjadi hal yang penting, rekan-rekan sekalian. Kenapa? Kita ada peribahasa bahasa Inggris yang mengatakan bahwa we can only achieve something manageable. Jadi kita hanya bisa mencapai sesuatu yang kita bisa kelola, betul nggak? Kita pengen nilai bagus bisa kita kelola, caranya belajar kita bisa kelola. Tapi kalau kita mau terhindar dari gempa bumi, nggak bisa kita kelola. Kenapa? Karena gempa bumi nggak bisa dikelola. We cannot manage earthquake, but we can manage Merapi eruptions. Merapi erupsi nggak sekaligus, ada tahapan-tahapannya. Normal, siaga, waspada, awas, jeblok, gitu kan? Ada tahapannya. Nah, karena erupsi tidak pernah sekaligus, maka kita bisa melakukan pengukuran. Oh, sekarang sudah begini, berarti ini adalah masuk pada siaga. Siaga itu radiusnya berapa kilo? 20 kilo. Awas radiusnya 5 kilo. Ini ya, waspada itu 5 kilo. Awas 1 kilo. Ada semua tahapannya. Ada ukurannya. Nah, ukuran ini penting untuk menjadi parameter. Tapi kalau nggak ada ukuran kan susah. Sekarang misalnya, tadi dibilang bahwa kita bisa mengelola sesuatu yang kita bisa capai, yang kita bisa kendalikan. Ya, tapi kalau gempa bumi, susah mengendalikannya. Kapan ada gempa bumi? Nggak ada yang tahu. Jadi gempa bumi nggak bisa diprediksi, nggak bisa kita kelola. Karena nggak bisa dikelola, maka itu adalah dalam konteks FMEA, severity nilainya 9. Kenapa 9 severity-nya, keparahannya? Karena we cannot trace we cannot trace penyebab, the root causes of the
apa earthquake. Kita nggak bisa menjelaskan kapan. Kalau Merapi kan mau jeblok ada tahapannya, semua bisa diungsikan dulu orang. Jadi asalkan dulu Mbah Marijan manut ngungsi mungkin juga waktu itu belum meninggal waktu itu, ya. Tapi karena nggak nurut ya sudah kan begitu. Tapi kan itu bisa kita kelola sebenarnya. Tapi kalau earthquake nggak bisa, karena dia nggak. Jadi kita hanya bisa mengelola sesuatu yang kita bisa kendalikan. Karena itu we can only achieve something manageable. Nah, ada peribahasa lanjutannya belum selesai. We can only manage something measurable. Kita hanya bisa mengelola sesuatu yang dapat diukur. Jadi kalau nggak dapat diukur, gimana mau ngelola? Jadi jawabannya adalah if we can measure, we can manage. If we can manage, we can achieve. Maksudnya bagaimana, Pak? Mengukur dan mengelola sekarang gini. Anda lulus masuk partai politik dan ikut pemilu untuk menjadi pilkada ya, untuk menjadi bupati atau menjadi gubernur. Bukan di Jogja, kalau Jogja gubernurnya nggak dipilih ya, udah take it for granted dari sononya. Misalkan Anda pilihan, lalu Anda bilang, pilihlah saya karena saya dapat membawa wilayah ini menjadi wilayah yang lebih makmur, lebih sukses, lebih bagus. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Terus jawaban saya nanya, yang disebut makmur apaan, bro? Yang disebut masyarakat adil makmur itu apa, bro? Selama kita nggak bisa mendefinisikan ukurannya, kita nggak bisa mencapai. Benar apa? Tujuan pembangunan nasional Indonesia menciptakan masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jawabannya, what is adil? What is makmur? Apa ukurannya? Selama pemerintah tidak bisa membuat ukuran itu, selama itu juga nggak bisa dicapai. Saya bisa mengatakan Anda pandai apa tidak, harus ada ukurannya. IP berapa? Kalau nggak ada ukurannya, gimana kita bisa mengatakan pandai, kata lu kali, kata gua mah enggak. Kan gitu akhirnya. Karena ukurannya beda-beda. Jadi harus ada ukuran. Semua harus ada ukuran. Saya tuh adalah orang yang highly overweight, sangat kelebihan berat badan, atau obes, high obese. Lalu saya punya tujuan untuk diet, untuk menurunkan berat badan. Tetapi karena udah terlalu berat, saya malu nimbang pertamanya misalnya. Karena saya yang malu nimbang, lalu saya bilang, ya ini lagi diet kok berhasil, turun berapa kilo. Gak tahu, gue kagak nimbang dari awal. Itu kira-kira kan. Kita nggak bisa ngukur. Jadi, quality plan itu harus ada ukuran. Harus ada target, tentunya begitu. Nggak ada, kalau nggak bisa diukur gimana? Gimana kita mau mengambil keputusan? Tidak ada ukuran. Dan ukuran itu biasanya adalah something kuantitatif. Kalau kualitatif itu beda. Kuantitatif ukuran itu. Ya, nah itu dia salah satu ukuran. Nah, jadi proyek itu sudah ukuran. Anda mengatakan seminarmu berhasil, isakmu berhasil, itu apa ukurannya? Berapa persen keberhasilannya? Kamu harus tentukan itu. Uang dalam yang mengambil supply chain, ya, ada penilaian kinerja supply chain kan dengan metode skor misalnya, reliability-nya, fleksibilitasnya, terus ada lagi misalnya apa aset turnover-nya, kemudian ada masalah responsiveness-nya dalam logistik, semua diukur. Harus ada ukuran itu. Jadi Anda harus buat ukuran-ukuran untuk proyek Anda, baik ukuran-ukuran yang sifatnya jelas maupun yang diciptakan. Jadi harus kuantitatif. Seminar Anda berhasil, nanti Ishak ya, ada seminar, ada pengembangan produk. Yang seminar dikatakan berhasil, apa ukurannya? Pengembangan produk dikatakan berhasil, ukurannya apa? Dari sekarang mulai dibicarakan. Jangan nanti mendadak. Anda sering rapat-rapat kecil untuk membicarakan hal ini. Jadi sesuaikanlah. Sekali lagi bahas kualitas, tentukan masalah hal itu. Oke. Nah. Jadi hasil pelaksanaan dari QC nanti, kita mau lihat apakah ukuran-ukuran yang sudah Anda tetapkan dalam standar dan quality plan itu bisa dicapai. Lalu dalam konteks pada fase quality control. Pada saat prosesnya berjalan, Anda cek terus sambil berjalannya waktu, prosesnya itu menggunakan quality assurance. Prosesnya untuk mengecek itu namanya audit atau quality audit. Sampai di sini ada yang mau bertanya, saya persilakan. Silakan, kalau ada yang bertanya. Beres? Ya, kalau beres saya terusin nanti. Oke, selanjutnya human resource plan. Ya. Kemarin waktu kita bicara masalah project planning,
Salah satunya adalah kita membuat WBS, Work Breakdown Structure, lalu membagi-bagi pekerjaan itu memecah-mecah kepada pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil, kepada level-level yang lebih bawah, lalu kita mengasumsikan berapa waktu dan berapa orang yang disiapin di situ. Nah ini, kita masuk di sini. Setiap orang harus ada petugasan yang jelas, ya. Penanggung jawabnya apa? Ada kemarin dalam produk charter ada yang disebut responsibility dan apa namanya authority. Otoritas itu kewenangan, responsibility itu tanggung jawab. Jadi kalau Anda menjadi seorang pengelola proyek ataupun pengurus organisasi apapun harus jelas apa wewenangnya, apa otoritasnya atau wewenangnya dan apa tanggung jawab. Itu harus jelas. Jangan cuma dia saya mau jadi panitia, ya. Tanggung jawabmu apa? Tanggung jawab saya pokoknya kalau ada rapat saya ikut, gitu aja. Nggak bisa. You have to take a part of the job. Ya. Ada apa tugasnya? Itu harus ada. Setiap orang dalam persiapan Ishak besok harus pegang kendali pada pekerjaan sekecil apapun, dibagi. Jadi jelas bahwa orang ini tugasnya ini, bukan orang ini pengobiong, itu bukan. Dan yang jadi pengobiong nggak usah dimasukin dalam laporan namanya. Saya nggak mau lihat, karena nilainya sama. Kalau Anda masukin ya udah, berarti Anda baik hati, ya mau mengakomodasi orang-orang yang sebenarnya tidak memberikan kontribusi, mendapatkan hak yang sama dengan Anda yang berkontribusi. Karena dalam pekerjaan project management ini Anda buat Ishak itu nggak ada duit, nggak ada honor, adanya nilai. Jadi itulah reward-nya. Nah sekarang tinggal Anda, gimana nanti Anda membagi tugas ini secara merata. Oke. Ya kalau duit kan kalau nggak kerja nggak dibagi duit, tapi kan ini kan nggak ada duitnya. Ini dapatnya kan nilai. Berarti dia nggak kerja, tapi mau dapat nilai sama dengan Anda. Nah Anda ikhlas apa enggak itu kan tergantung manajemen Anda di dalam. Saya kan nggak melihat itu, tapi saya hanya melihat bahwa secara fair harusnya enggak. Nah, kemudian ada yang disebut dengan matrik ini. Apa namanya? Responsibility dan ya, apa namanya? Di sini ada nih matriknya. Ya, RAM. RAM itu singkatan dari responsibility and activity metric. Ya, responsibility tanggung jawabnya apa? Authority. Jadi RAM itu responsibility dan authority metric. Tanggung jawab dan wewenangnya. Nah, setiap orang harus berbeda. Jadi setiap orang harus nama ketua ISA, tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa. Nah kalau sudah punya wewenang kita harus hormati wewenang dia. Jangan bilang nggak bisa begitu loh, kan udah disepakati belum wewenangnya apa. Dia boleh ngapain, nggak boleh ngapain, tanggung jawabnya apa, wewenangnya apa, harus disepakati. Jadi kalau organisasi, kalau ala proyek nggak bisa pakai common sense, harus ada parameter-parameter. Anda buat struktur organisasi lalu begini, ya. Ini ada nama dari WBS-nya, Anda tuliskan situ dalam bentuk tabel. Nah, karena itu seorang pengelola proyek harus bisa mengelola, ya, harus bisa mengelola, harus bisa memanage motivasi karyawan. Ada teori Maslow, McGregor, teori X, teori Y. Saya kasih tugas untuk minggu depan, Anda pelajari masalah konsep motivasi, pengaruh pada power, teori X, teori Y, teori Z. Saya minta Anda baca dari beberapa alternatif artikel yang lain, kita akan diskusikan itu pada pertemuan yang akan datang. Saya lewati. Ya. Nah, kemudian juga problem yang penting dalam konteks manajemen proyek ini adalah konflik. Bagaimana kita menyelesaikan konflik, atau dalam bahasa kerennya sering disebut sebagai conflict resolution, resolusi konflik dalam suatu kepanitiaan, dalam suatu pengelolaan manajemen proyek. Karena kita sering bekerja dengan orang-orang terdekat dan manajemen proyek itu pressure-nya gede. Kita lihat bahwa kalau proyek itu sementara, ya, temporary endeavor, ada start, ada finish-nya, ada dana yang kita tambahkan di situ, ada waktu, dan semua lebih pressurized. Karena itu manajemennya berbeda dengan manajemen pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutin. Sering terjadi konflik karena kita bekerja under pressure. Nah, bagaimana kita cara menyelesaikan masalah konflik itu? Kapan kita harus menyelesaikan dengan cara pertemuan? Kapan kita menyelesaikan dengan cara telepon? Kapan kita ketemu dengan cara private meeting, bukan umum? Bagaimana kita menyelesaikan dengan cara cukup email, cukup SMS, cukup WA? Semuanya memerlukan satu cara, dan semua cara komunikasi tadi itu ada cara yang terbaik untuk kondisi yang terbaik. Misalnya, ya, untuk mengomongkan hal-hal yang kurang enak jangan pakai text messaging dan lain sebagainya. Kalau kita mau minta komitmennya, kita minta dalam suatu forum. Kalau kita mau buat begini harus ketemu dengan cara bagaimana, apakah private atau tidak. Itu harus Anda pelajari. Saya minta Anda baca buku yang saya kasih ke Anda itu, e-booknya dalam bab itu. Ya, dalam bab itu Anda baca. Ada semua di situ. Nah, berikutnya adalah logical framework. Nah, sebelum saya masuk ke sini, ini juga ada tugas buat Anda individual. Tugasnya belum minta mengumpulkan,
tapi saya minta Anda membaca karena saya akan membuat contoh project dengan log frame pada pertemuan yang akan datang. Ya. Nah, log frame ini apa? Singkatan dari logical framework. Nah, logical frameworks atau log frame ini dikembangkan pada tahun 60-an gitu ya, di Amerika pertama kali. Kenapa kita mengembangkan suatu log frame? Jadi log frame ini adalah satu quality tools untuk quality management atau untuk project quality management. Jadi log frame atau logical framework ini adalah suatu bentuk alat bantu untuk kita memastikan bahwa project ini inline dari mulai perencanaan, parameter input, proses, output, sampai hasil. Kan project itu ada input, ada proses, ada output, ada outcome, dan ada impact. Tolong jangan disamakan ya, antara output, outcome, dan impact itu hal yang berbeda. Project itu punya input, punya activities atau proses, dan ada output. Input yang tadi saya bilang ada orang, ada dana, ada waktu, ada otoritas, ada macam-macam informasi, itu input. Lalu prosesnya itu apa? Aktivitas yang ada di WBS, yang ada di work breakdown structure is all about activities, itu ada di semua di situ. Lalu ada outputnya, outputnya bisa produk, bisa jasa. Tapi setelah output ada lagi yang disebut dengan outcome. Outcome itu apa? Manfaat. Proyek ini bisa bermanfaat apa enggak tujuannya? Sebenarnya ini tujuannya tercapai apa enggak? Kalau outputnya sebenarnya terlaksana. Nah, outcome-nya tujuannya tercapai enggak? Atau asal terlaksana saja? Lalu ada yang disebut impact. Impact itu adalah dampak jangka panjang dan lebih luas dari proyek ini. Dampak dari acara seminar itu apa? Kalau kita bicara membangun kampus, gedung, output-nya adalah gedungnya jadi. Outcome-nya manfaat dari gedung ini apa? Itu outcome. Kalau dampaknya apa? Impact dari gedung ini. Nah, gitu. Jadi ada output, outcome, impact, itu semakin luas. Ini yang kita harus pastikan dalam suatu pola pikir bahwa input, aktivitas atau proses, dan output ini harus bisa mendrive outcome dan impact yang sesuai. Jadi jangan sampai proyeknya ada tapi nggak ada manfaatnya. Proyek buat jalan tol tapi nggak ada yang pakai. Kita buat SD Inpres tapi nggak ada yang sekolah di sana, misalnya itu kan proyeknya selesai outputnya, tapi outcome dan impact-nya nggak dapat. Oke, nah ini hal-hal kayak gini yang harus kita diskusikan lebih jauh dengan contoh-contoh yang lebih real. Nah, log frame itu dulunya karena setiap proyek nggak dibuat itu, yang kaitan tadi itu, maka banyak proyek yang nggak direncanakan dengan baik. Jarang sekali orang yang mau dibantu nggak ditanya dulu mengenai kebutuhannya. Misal, kita buat jalan tol di Papua, ya bener apa teman-teman kita di Papua udah butuh jalan tol? Saya nggak mengatakan dia lebih jelek daripada kita, no. Tapi apakah jalan tol itu adalah kebutuhan utama di Papua saat ini? Pada saatnya pasti, tapi sekarang apa yang lebih dibutuhkan? Sekarang yang dibutuhkan barangkali oleh teman-teman kita di saudara di Papua itu adalah apa? Akses yang bisa membuka daerah-daerah terisolir, pendidikan, bahan-bahan yang murah, kesehatan, itu mungkin jauh lebih penting. Saat ini, saya tidak mengatakan bahwa mal dan jalan tol itu nggak penting. Tapi bahwa kadang orang yang mau dibantu nggak ditanya dulu, pokoknya ada duitnya dibangunkan, padahal belum tentu itu nanti juga bisa menjadikan manfaat dan impact. Ya, oke, ya misalnya. Kemudian yang lain lagi, seringkali proyek berjalan ke arah yang tidak direncanakan. Kenapa? Karena proyeknya politis, IKTP, Hambalang, itu suatu politik proyek. Jadi sekarang yang jadi sorotan adalah IKN. Pak Jokowi maksudnya kita mau pindah ibu kota negara ke daerah Pasir Penajam di Kalimantan Timur. That's a good idea, that's a big idea. Problemnya nih Pak Jokowi tinggal setahun lagi. Sana udah jadi belum? Kalau nanti sampai Pak Jokowi selesai 2024 sana belum jadi, akankah presiden yang baru meneruskan? Kalau enggak, mangkrak lagi di sana. Nah, ini juga harus menjadi perhatian. Itu yang sekarang masih menjadi kejut habis-habisan kan. Harus pindah. Ya harus pindah gimana? Minyak goreng aja susah. Bensin aja sekarang susah, sekarang gimana? Nah, itu satu hal. Tapi saya nggak bisa dari politiknya bahwa itu harus direncanakan. Kita nggak bisa dong membuat sesuatu tanpa rencana. Harus ada backup plan-nya. Nah, itu yang saya minta Anda pelajari apa namanya fenomena proyek di sekitar Anda itu bagaimana. Nah, banyak yang proyek yang gagal karena nggak memiliki dampak positif. Ya. Ada proyek untuk apa? 3-in-1 jalannya banyak jokinya kan sama aja, tuh akhirnya nggak jalan. Banyak jokinya. Proyek ganjil genap, orang kaya akhirnya mobilnya 2, tuker yang murah-murah, mobilnya 1 yang mahal, dia tuker yang murah 2-2, jadi nomornya bisa ganjil genap. Jadi sekarang kebijakan ganjil genap tuh berhasil apa enggak? Berhasil kurangi kemacetan atau berhasil menambah uang kantong Korlantas supaya kita bisa nyogok dapat nomor ganjil genap?
Kan harusnya nomor mobil nggak boleh disogok, tapi kenyataannya kan bisa. SIM nggak bisa dibeli, kenyataannya bisa. Jadi Anda istilahnya bukan ujian SIM, tapi beli SIM. Karena kalau ujian, Anda nggak lulus-lulus tuh sampai 5 kali, 4 kali, misalnya. Ya. Itu yang harus kita perhatikan juga hal-hal kayak gitu. Nah, log frame berfokus kepada pencapaian hasil, tujuan, dan dampak tadi. Tujuan itu adalah outcome, dampak itu adalah impact, bukan sekedar output. Bukan sekedar output juga masuk. Oke. Kita akan bahas log frame ini pada pertemuan yang akan datang. Tapi tolong dibaca dulu, ya, di bukunya juga. Materi ini kalau belum, saya kasih. Ada contohnya nih log frame-nya, dan saya ambil contoh log frame-nya. Oke. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Silakan. Nah, tugasnya yang minggu depan Anda baca bukunya itu yang bagian project quality, ya, yang buku PMI, yang buku dari Project Management Institute, PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Baik, bisa diakhiri? Bisa, Pak. Oke, baik. Kalau seperti itu, terima kasih. Nanti rekamannya saya upload, nah, linknya saya kasihkan di grup, dan materi yang tadi juga saya akan forward di grup. Ya. Untuk e-booknya saya rasa sudah ada. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.